Ngerakit mini PC bukan untuk semua orang karena dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Emang kenapa kok harus kayak gitu? Halo semua, Jun di mana? Ngerakit mini PC, saya udah lama banget. Kalau seingat saya sih dulu belum bikin YouTube. Saya sempat ngerakit satu mini PC tapi akhirnya tobat karena malas banget, ribetnya nggak karuan. Dari awal belum ngerakit aja udah ribet, mau milih hardware itu udah ribet banget. Jadi kamu harus bisa memastikan apakah nanti semua hardwarenya itu cukup masuk ke dalam casingnya. Kemudian kamu nggak bisa pakai yang aneh-aneh. Misalkan kamu punya harddisk 3 biji, nggak bisa kamu masukin ke dalam casing mini PC. Terus lagi, setelah beli, dipasang, belum tentu bisa. Ini belum masuk casing loh ya. Saya sempat pakai air cooler gitu ya, yang gede. Saya pasangin di mini PC yang ini, yang saya rakit ini. Ternyata mentok di mana-mana, bre. Mentok di RAM. Terus mentok lagi di tempat cooler SSD-nya. Pokoknya banyak banget deh. Belum lagi power supply yang tadinya rencananya mau saya rakitkan ke sini yang pakai 1000 watt ternyata juga terlalu gede untuk ukuran casingnya yang mini. Nah, akhirnya kalau ngerakit mini PC pakai casing yang tertutup itu buat saya tingkat keribetannya terlalu tinggi. Udah gitu nanti kalau udah jalan bersihinnya juga ribet. Terus kalau saya harus perlu ganti part juga ribet banget. Pokoknya gitu banget lah. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tetap ngerakit mini PC tapi pakai casing buatan sendiri, Jay. Lebih tepatnya open case. Aduh. Kayak gini nih. Cuma butuh 3 part gini doang. Dan ini kenapa kok saya pakai open case kayak gini? Ya karena saya bakal sering ganti-ganti RAM, terus mungkin ganti cooler, ganti prosesor dan segala macam. Dan kalau harus pakai casing yang tertutup, bakal ribet banget. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ngerakitnya ya. Ini saya pakai Core i7 12700K, terus pakai RAM-nya TeForce Delta DDR5 6000 MHz. Terus motherboardnya ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi dengan coolernya. Nah, ini cooler tricky banget kalau untuk mini PC. Sebenarnya paling aman untuk memastikan bahwa dia pasti cukup di motherboardnya adalah pakai water cooling. Tapi kalau kamu pakai water cooling dan kamu pakai casing yang kecil, kamu akan terbentur sama ukuran radiator yang mungkin nggak bisa sembarangan masuk ke dalam casingnya. Nah, makanya kenapa kok saya bikin air cooler, karena biar bisa fleksibel milih water cooling yang gede sekalian. Nah, di sini saya pakai Ryujin 240, harusnya nggak terlalu gede dibandingin dengan dimensi coolernya ya. Cooler apa? Casingnya. Kemudian VGA-nya pakai ROG Strix RX 6700 XT dan power supply FSP Hydro G 850 watt. Di konten rakitan saya sebelumnya sempat ada yang nanya, "Bang, kenapa sih PC kayak gitu doang kok pakai yang 1000 watt? Kenapa nggak pakai 850?" Nah, ini saya pakai 850, cuma alasan kenapa-kenapanya mungkin saya jelasin di video terpisah aja kali ya. Yaudah, langsung aja kita mulai proses merakitnya. Kita mulai dari casingnya dulu ya. Ini adalah casing buatan sendiri, bre. Dan ini ceritanya masih prototype. Jadi belum hasil final karena ini baru percobaan pertama. Jadi nanti kalau ada kurang-kurangnya ya mohon dimaafkan. Dan kalau kamu berminat bisa pesan aja ya, langsung di bawah. Oke, kita langsung pasang aja. Ini ngebor sendiri nih, jadi agak miring gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa berfungsi dengan normal. Waduh, wah ini juga longgar. Karena ngebornya masih manual, bre. Belum punya alatnya. Oke, casingnya udah jadi. Kenapa saya bilang kok desainnya belum selesai? Karena yang pertama di bagian ini adalah bagian atas motherboard ya. Itu harusnya ada dudukan untuk radiator, tapi belum saya buat. Terus di bagian sini ini harusnya ada lubang lagi untuk ngikat power supply, tapi juga belum saya buat. Terus apa lagi? Ya kurang lebih itu aja sih. Nah, kalau ada yang kurang lagi saya kasih tahu ya. Kita lanjut ke bagian stand off-nya kita pasang dulu aja sekalian. Ini udah pas, titiknya cuma 4. Ini lubang-lubang ini fungsinya ya buat kabel-kabel power supply biar lebih rapi masuk ke dalam ke bawah motherboard. Terus apalagi ini harusnya untuk SSD, tapi nggak tahu deh
yang 1000 watt tadi power supply-nya tuh mentok kan. Jadi nggak bisa dimasukin SSD ke berdiri, harusnya berdiri gini SSD-nya di bawah. Tapi ya sudah. Kalau nggak bisa ya sudah. Dan di sini tadi saya sebutin juga salah satu keribetannya adalah ya namanya mini PC, komponennya juga harus mini semua. Dan kebetulan saya cuma pakai SSD NVMe satu doang. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah Intel Core i7 12700K dengan soket LGA 1700. Artinya, kalau kamu punya cooler yang lama, soket yang lama, belum tentu bisa dipasang di motherboard ini. Kecuali Asus Strix yang ini. Karena di sini lubangnya ada dua. Jadi ini kamu bisa pasang buat kamu yang punya cooler tapi belum punya bracket untuk soket 1700. Di sini bisa pakai LGA yang lama, tetap bisa masuk karena lubangnya udah dibikin dua. Oke, ini dia ada dua dua slot untuk SSD. Tapi saya pakai yang paling bawah aja biar nanti next time kalau seandainya saya mau nambah SSD lagi udah nggak ribet-ribet bongkarnya, tinggal buka satu doang. Kita pasang bracket dulu ya. Nah, ini bracketnya enak nih. Bisa geser-geser juga. Jadi walaupun kamu nanti motherboard kamu LGA 1700 lubangnya nggak dua kayak gini, tapi kalau kamu punya bracket coolernya bisa digeser begini, dia masih bisa dipasang, Bre. Tapi kalau bracketnya yang udah fix nggak bisa. Saya udah bikin videonya. Coba kamu cek di sini ya. Oke, langsung kita pasang aja. Oke, sekarang waktunya memasang radiatornya. Kalau tadi saya bilang ini casingnya masih prototype, sekarang udah saya buatin dudukan buat radiator. Jadi ini prototype revisi 1 coy. Jadi tinggal dipasang gini aja. Udah, jadi ntar ya, kita pasang dulu ya. Oke, ini kita menemukan beberapa komplikasi dan ini adalah ngerakit mini PC gak masuk ke dalam casing ya, dan ternyata ketemu banyak kendala. Nih, yang pertama ini dia mentok banget sama heatsinknya SSD. Jadi ini nggak bisa diapa-apain ini. Terus kedua, kabel ini dari water blocknya itu juga mepet banget sama RAM. Jadi untuk saya bisa masang RAM yang sebelah sini nih, ntar ya, ini ya. Jadi kalau saya pasang gini, nah ini kabelnya benar-benar harus diatur karena dia mepet banget. Nah, untungnya masih cukup dipasang. Cuma tantangan berikutnya adalah saya harus ngatur gimana nih kabelnya sepanjang ini dengan motherboard yang sekecil ini. Ini makanya saya bilang tantangannya luar biasa untuk merakit mini PC. Dan yang di luar aja segini sulitnya, apalagi yang masuk ke dalam casing. Untuk motherboard ROG Strix Z690i ini, konektor SATA itu dipasang di add-on card seperti ini, termasuk untuk masang tombol power reset dan juga LED power sama hard disk.
Sebenarnya sih saya nggak butuh untuk SATA karena saya memang tidak berencana pasang hard disk ataupun SSD SATA di sini. Tapi karena saya butuh tombolnya, tombol power dan reset, saya pasang ini. Sebenarnya kalau untuk tombol power aja ada di sini nih, tapi nggak ada tombol resetnya. Nah, karena saya butuh dua-duanya, ya udah saya pasang aja. Sekarang power supply-nya, FSP 850 watt Hydro G Pro. Kenapa 850 watt? Kenapa kok di rakitan saya sebelumnya pakai 1000 watt? Kenapa yang dulu nggak 850? Ada yang nanya kayak gitu. Singkatnya sih ya, VGA-nya yang nanti saya pakai adalah 6700 XT. Dia punya TDP 230 watt maksimum. Kemudian prosesornya adalah Core i7 12700K, di mana saat dia full load di PL2 itu dia ada di sekitar 250-an watt. Jadi dengan dua komponen itu tadi aja, dia udah makan listrik 500 watt. Idealnya kalau memang dipakai untuk full load dua-duanya, kita butuh yang 1000 watt untuk mencapai efisiensi paling tinggi. Tapi karena PC ini nantinya tidak akan direncanakan untuk full load dua-duanya, akhirnya 850 cukup-cukup aja. Karena kalau dipakai gaming, paling yang full load cuma GPU-nya doang. Nah, oh ya, satu lagi nih. Ini tertulis di sini garansi 10 tahun. Dan saya memang sengaja cari power supply yang kayak gini karena nggak sekali dua kali saya punya power supply rusak di tahun ke-7, di tahun ke-6. Jadi kalau bisa memastikan garansinya panjang banget, itu sangat-sangat menyenangkan. Nanti saya ceritain. Ini sekarang saya juga lagi sedang proses RMA Hydro G 750 watt. Dan itu rusak di tahun ke-7. Dapat ganti baru, asik banget ya. Oke, ini power supply-nya, kita keluarin kabelnya ya. Oke, sekarang final step, pasang kabel-kabel sekaligus merapikannya. Oh ya, satu lagi, tadi kenapa kok saya ngambil SATA, padahal saya tidak berencana pakai hard disk SATA gitu kan? Karena ada yang butuh power SATA itu dari ini, dari water coolingnya. Nah, sekarang waktunya masukin power supply ke dalam ke bawah casingnya. Nah, posisinya yang bagus adalah kipasnya ngadep ke bawah, karena kalau ke atas nanti dia rawan kemasukan kotoran gitu ya. Tapi kalau ke bawah dia nggak bisa nyedot debu, nggak bisa nyedot udara kan ya. Nah, makanya saya pakai ini nih. Kita kasih kaki aja sendiri. Jadi yang penting dia nggak nempel ke lantai gitu ya, masih ada ruang untuk dia bisa menyedot udara. Ini solusi murah banget nih, daripada bikin dudukan kan. Oke, udah selesai. Tinggal begini, masukin ke bawah, beres, pasang kabel. Nah, sekarang kita pasang kabel power dan kabel reset. Ini bikin sendiri ya bre. Jadi kamu tombolnya ini beli sendiri, kabelnya beli sendiri, kemudian nanti disolder sendiri. Oke? Jadi ini full DIY ceritanya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya jadi juga PC-nya. Ribet banget, walaupun di luar ternyata pengaturan kabelnya juga luar biasa ribet. Jadi kayaknya ini agak kurang rapi karena kabel-kabelnya nggak bisa diumpetin. Tapi nggak masalah, yang penting udah jadi dan kita buktiin bisa nyala atau enggak ini ya.